warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Iksan. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mempelajari apa yang saya berikan. Pada kesempatan kali ini Pak Iksan akan memberikan materi di kelas 4 tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 3 muatan PPKN tentang kerjasama dalam keberagaman. Mengapa kita perlu belajar tentang kerjasama? Perlu kita ketahui bahwa kompetensi dasar yang harus kita raih itu adalah mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Untuk itu tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya anak-anak itu memahami arti kerjasama, untuk memahami manfaat kerjasama dalam keberagaman. Maka simak penjelasan dari Pak Iksan supaya paham akan tentang kerjasama. Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman dari Sabang sampai Merauke. Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki keberagaman. Contohnya adalah keberagaman suku adat, pakaian adat, makanan khas, kemudian pakaian adat, rumah, dan kebiasaan. Untuk itu tentunya kita harus mempelajari arti sebuah keberagaman yang beragam di sekitar kita. Saya akan memberikan sebuah gambar. Coba perhatikan, itu gambar sapu lidi. Pernah mendengar filosofi sapu lidi? Nah, seperti ini ya filosofinya. Lidi itu tipis dan rapuh, mudah patah jika hanya satu batang. Akan tetapi sangat kuat jika diikat dan disatukan. Jadi istilahnya seperti ini. Sebatang lidi kalau kita gunakan untuk menyapu halaman itu tidak akan bisa. Tapi ketika kita menjadikan lidi itu menjadi banyak, kemudian kita ikat menjadi satu ikatan yang kuat, maka sapu lidi itu dapat digunakan untuk menyapu halaman. Dari filosofi sapu lidi ini kita dapat simpulkan bahwa persatuan itu ibarat kata sebagai ikatan yang diikat di sebuah sapu lidi, memberikan kita kekuatan untuk menjaga kesatuan dan persatuan di negara Indonesia. Untuk itu anak-anak harus memiliki filosofi sapu lidi ini. Dengan adanya persatuan di antara keberagaman di sekitar kita akan menjaga kesatuan yang ada di sekitar rumah kita dan tidak akan terjadi perselisihan kalau kita mampu menerima keberagaman yang ada di sekitar kita. Nah, apa itu kerjasama? Kerjasama itu adalah melakukan sesuatu hal atau kegiatan secara bersama-sama dalam saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama tanpa melihat perbedaan. Sebenarnya kerjasama itu memiliki arti yang sangat banyak, tapi di sini Bapak sudah menyimpulkan bahwa kerjasama itu adalah kegiatan untuk melakukan tujuan bersama tanpa memandang atau melihat perbedaan ya. Jadi ketika kita bekerja sama, kita tidak boleh melihat entah itu anak dari mana, kemudian anak berasal dari mana, agamanya apa. Nah, itu tidak boleh mempengaruhi kita. Kita harus berteman atau dengan bekerja sama dengan yang lainnya. Tidak boleh misalkan kita bekerja sebagai individu, walaupun memang bisa secara individu, tetapi akan lebih baik kita bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Dengan kerjasama tentunya pekerjaan itu akan menjadi lebih ringan.
dan menyenangkan ketika kita bisa berkumpul dengan teman-teman atau dengan orang lain yang berbeda kebudayanya, agar kita juga bisa mempelajari budaya yang ada pada orang lain, seperti itu. Nah, kemudian apa yang membuat bangsa Indonesia yang beragam ini masyarakatnya bisa hidup rukun? Pasti kalian sudah pernah mendengarkan video yang sebelumnya dari Bapak pernah menyampaikan bahwa Indonesia itu memiliki semboyan yang ada pada sebuah lambang Garuda. Perhatikan gambar Garuda tersebut, di kakinya dia menyekram sebuah kain yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, benar. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu melambangkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan dan beragam ya. Tapi karena dengan adanya semboyan ini, Indonesia mampu bersatu dan tetap menjaga kesatuan dan persatuan di masyarakat agar tidak membeda-bedakan budaya orang lain. Sampai sini sudah paham ya? Saya lanjutkan. Nah, dari kapan kita harus membiasakan kerjasama? Usahakan kita harus melatih karakter kerjasama itu dari sejak kita kecil, dari keluarga, kemudian sekolah dan lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan langkah awal kita untuk menjadi kerjasama dengan orang lain. Untuk itu kita harus melatih kerjasama ini melalui kerjasama dengan orang tua, kakak, adik untuk melakukan sebuah tugas. Contohnya nanti akan saya video berikutnya. Nah, di mana saja kita melakukan kerjasama seperti yang dijelaskan tadi. Kerjasama itu dapat kita lakukan di lingkungan paling kecil, yaitu lingkungan keluarga, kemudian kita ke lingkungan masyarakat termasuk di sekolah. Nah, membentuk keluarga, membentuk kerjasama dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terkecil yang ada di kehidupan kita. Untuk itu kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan di sebuah keluarga. Kenapa kita harus kerjasama dengan keluarga? Misalkan kalau kalian punya tugas gitu, kemudian kalian mengajak orang tua untuk berdiskusi, kemudian selain orang tua bisa kakak, adik dan lain sebagainya. Nah, contoh pada gambar itu mereka membantu ibunya menyiapkan makanan, mulai dari mengambil makanan di kebun kemudian mengolahnya di dapur. Itu adalah contoh kerjasama. Kemudian kerjasama di masyarakat, contohnya adalah gotong royong. Gotong royong itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Contohnya gotong royong membersihkan selokan. Nah, tujuannya masih sama, yaitu agar selokan itu menjadi bersih. Dan untuk apa kita kerjasama? Supaya pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya toh? Nah, kerjasama itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Kenapa? Karena dengan kerjasama itu ada manfaatnya. Yang pertama adalah munculnya semangat kesatuan serta persatuan di dalam diri seorang. Dalam kerjasama itu melatih kita untuk memahami satu sama lain. Dengan artian kita harus menjaga persatuan dengan orang lain yang berbeda budaya, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, mempererat ikatan bagi orang ataupun juga kelompok yang melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, dengan melakukan secara bersama-sama aktivitas atau kegiatan dapat menjadi lebih ringan. Nah, seperti tadi, gotong royong akan cepat selesai ketika kita kerjasama. Berbeda ketika kita menjalani gotong royong dengan sendiri,
itu tidak akan selesai, akan memakan waktu lama dan kita akan terasa capek. Berbeda dengan kita kerjasama, maka itu akan menjadi ringan dan kita tidak capek, dan kerjasama itu akan menjadi menyenangkan. Yang keempat yaitu menyelesaikan suatu kegiatan atau aktivitas bersama-sama akan membuat pekerjaan tersebut menjadi cepat selesai. Nah contohnya ini, pramuka itu kan mengajarkan kita kerjasama ya. Outbound itu juga mengajarkan kita kerjasama. CCA juga, kalau kita tidak kerjasama dalam menghadapi sebuah kegiatan, itu akan menjadi sulit ketika kita jaganya secara sendirian atau individu. Nah, ini pesan Bapak, jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan membiasakan sikap kerjasama dalam bermasyarakat tanpa melihat perbedaan. Dan mari kita mulai membiasakan karakter kerjasama di lingkungan keluarga. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat materi dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.